Minasan, konnichiwa. Mari kita lanjut membahas mengenai sikap dalam komunikasi persuasif di pertemuan keempat kali ini. Oke, Kak Bias akan share screen lagi. Nah, di video yang sebelumnya kita udah bahas nih definisi sikap, kemudian struktur dari sikap, dan kita simpulkan ada 3 komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan juga konatif. Ingat, kognitif itu adalah think-nya atau pengetahuannya, afektif itu adalah feel-nya atau emosinya, dan konatif itu adalah do-nya atau aksinya, perilakunya. Nah, itu adalah di konatif. Makanya kadang-kadang ada ahli komunikasi yang mengganti kata konatif dengan behavior. Itu sama aja ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, ini adalah hierarki dari 3 komponen sikap. Mulai dari afektif, konatif, dan juga kognitif. Oke. 3 komponen ini akan mempengaruhi satu sama lain. Biasanya kita mulainya dari kognisi dulu, ingat biasanya ya. Kadang-kadang, konatifnya duluan juga bisa loh, oke. Tapi kita lihat dari generalnya. Secara umum, kita itu biasanya membangun sikap dengan adanya kognisi terlebih dahulu. Jadi kita tahu dulu tentang satu hal, kemudian karena kita tahu yang kemudian kita suka dengan satu produk atau kita suka dengan, satu tempat tertentu, kemudian muncullah emosinya, muncullah afeksinya. Dan karena misalnya pengetahuannya itu positif, afeksinya positif, maka akan semakin mungkin untuk kita melakukan hal tersebut. Oke. Jadi konasinya juga bisa jadi positif. Emang bisa ya misalnya kita, mulainya dari konasi dulu? Bisa-bisa aja. Misalnya kamu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kamu disuruh melakukan sesuatu dan ternyata kamu suka, misalnya. Itu yang dinamakan dengan mulai dari konasi, afeksi, baru kita kognisi, baru kita pahami, "Oh ya ternyata ada ya produk yang, bisa membantu saya seperti ini. Tadinya saya nggak tahu, tapi setelah saya, coba langsung, oh ternyata mereka oke." Oke. Nah, ketiga komponen ini akan saling terkait dan berintegrasi untuk membentuk sikap seseorang terhadap produk atau sikap layanan apapun dalam skenario konsumen. Nah, ingat dalam komunikasi persuasif terutama yang akan kita lakukan adalah nanti mempengaruhi atau mempersuasi audiens kita ataupun konsumen kita, bukan hanya untuk personal dalam interpersonal communication. Nah, tahapan pembentukan sikap itu bagaimana? Oke, awalnya kita itu biasanya nggak punya sikap ya, kita belum tahu sesuatu ya pasti kita nggak ada sikap terhadap hal tersebut. Kemudian ada terpaan nih, terpaan informasi persuasi. Kita misalnya diterpa informasi mengenai eh, 2 anak itu cukup. Kita diterpa informasi mengenai baiknya melakukan, merencanakan keluarga gitu kan ya. Eee, kita diterpa informasi mengenai, alat-alat kontrasepsi misalnya. Oke, kemudian muncul tuh sikapnya. Apakah sikap kita itu akan positif atau sikap kita itu akan negatif, oke. Nah, setelah kita muncul sikap positif ataupun sikap negatif, kemudian sikap kita akan konsisten. Nah, maka di sini susah banget sebenarnya untuk mengubah sikap seseorang karena sikap itu sifatnya sangat konsisten. Ya, maka tadi kenapa susah banget ngubah orang yang merokok? Karena sikap itu sangat konsisten. Butuh yang namanya eh apa sih mediasi gitu ya, butuh yang namanya eh sesuatu yang besar banget biasanya untuk mengubah sikap kita. Oke. Nah, ini proses pembentukannya. Sikap itu bisa terbentuk dengan berbagai macam cara. Oke. Pertama, bisa aja sikap itu terbentuk dari adopsi. Jadi, karena misalnya kita melihat sebuah kejadian atau kita mengalami kejadian dan peristiwa yang terus-terus berulang sama kayak begitu terus kejadiannya, ya udah akhirnya kita mengadopsi sikap tersebut. Kita mengadopsi satu hal tersebut. Akhirnya kita, menyerap
perilaku tersebut, kita menyerap kejadian tersebut ke dalam diri kita dan akhirnya membentuk sikap kita. Oke, karena misalnya kita ngelihat contoh di sekeliling kita, oh guru kita seperti ini, oh orang tua kita juga begini, kakak kita juga begitu. Nah akhirnya karena itu berulang-ulang terus-menerus, ya udah akhirnya kita pun menyerap sikap tersebut, kita melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada yang namanya diferensiasi. Misalnya kita sudah punya sikap terhadap satu hal ya, tapi kemudian karena kita semakin lama makin pinter, kita tahu banyak hal, pengalaman kita juga berubah, kita makin dewasa, ada hal-hal yang tadi kita setuju, akhirnya sekarang kita jadi nggak setuju. Oh, akhirnya kita sekarang ngerasa, oh ternyata apa yang gue anggap tadinya benar itu nggak juga loh. Kayak misalnya yang tadi saya ceritain sama teman-teman mengenai sikap saya terhadap eh, apa tuh namanya kelinci percobaan gitu ya. Kalau percobaan terhadap hewan itu bagaimana? Dulunya saya mengadopsi tuh sikap orang-orang di sekitar saya gitu kan. Ya menganggap, oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa itu memang diperlukan gitu. Tapi kemudian ketika saya mempelajari lebih jauh, saya baca-baca banyak hal, ngobrol, terus tahu lebih banyak, akhirnya sikap saya bisa berubah gitu ya. Kemudian ada yang namanya integrasi. Nah, kalau yang integrasi ini pembentukan sikapnya terjadi secara bertahap. Tadi yang tadinya kita misalnya nggak tahu apa-apa, kemudian kita tahu tentang hal tersebut, kita mengalaminya sendiri, terbentuk emosi, nah akhirnya muncullah sikap kita terhadap hal tersebut. Ini adalah proses yang integrasi ya, jadi bertahap terbentuknya. Nah, ada juga yang namanya trauma. Nah, trauma ini adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan dan meninggalkan kesan yang mendalam pada orang tersebut. Akhirnya, pengalaman-pengalaman traumatis ini bisa menyebabkan terbentuknya sikap. Ada mungkin teman-teman di sini yang punya fobia terhadap hal tertentu. Nah, bisa jadi teman-teman mengalami fobia tersebut karena adanya trauma di masa lalu. Misalnya ada yang hmm, fobia sama kucing misalnya. Takut banget ngeliat kucing. Kenapa bisa gitu? Mungkin pada saat kecil teman-teman pernah dicakar sama kucing dan itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat menakutkan, yang sangat membekas gitu ya. Akhirnya teman-teman trauma dan ketika ngeliat kucing sudah langsung tuh terbentuk sikapnya. Gue nggak suka sama kucing atau gue takut sama kucing. Oke. Ini adalah beberapa proses dalam pembentukan sikap. Nah, kalau misalnya kita mau ambil kesimpulan gitu ya, sikap itu merupakan sikap baik itu emosional evaluatif yang seringkali terbentuk di usia muda, merupakan dimensi inti dari persuasi. Jadi, persuasi itu tujuannya adalah untuk mengubah sikap ya, teman-teman. Karena yang kalau sikapnya udah berubah, biasanya perilakunya itu nanti akan ngikut ke belakangnya gitu ya. Nah, sikap itu gimana pun juga adalah entitas yang ingin dibentuk, diperkuat, dan dibentuk ataupun dan juga diubah oleh komunikator. Kita ketika melakukan komunikasi persuasif, tujuan utamanya adalah mau membentuk ataupun memperkuat atau mengubah sikap seseorang. Nah, sikap didefinisikan sebagai evaluasi global yang dipelajari terhadap satu objek, baik itu orang, tempat, atau isu yang mempengaruhi pikiran dan tindakan. Tadi kita udah sebut ini di awal ya, terkait sikap. Nah, semoga bahasan kita mengenai sikap di pertemuan pertama ini, di pertemuan 4 ini, memberikan pemahaman yang cukup untuk teman-teman eee, mengenai apa itu sikap dan apa kaitannya sikap dengan komunikasi persuasif. Karena nanti ke depannya, pemahaman mengenai sikap ini akan sangat penting untuk teman-teman, terutama untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan teman-teman hadapi berikutnya. Dan di minggu depan kita juga masih akan bahas lagi kelanjutan tentang sikap. Jadi memang sikap ini cukup panjang dan cukup mendalam untuk dibahas. Oke. Sampai sini kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa teman-teman bisa tanyakan ke dosen yang mengampu di kelas kalian masing-masing, atau kalian bisa ajukan pertanyaan di forum yang ada di Kolabor.
Nah, jangan lupa di minggu keempat ini ada mini kuis di Kolabor, jangan lupa untuk dikerjakan juga ya, jangan sampai terlewat. Oke, itu aja materi minggu ini dari Kak Bias. Kita ketemu di minggu depan, tapi pertemuannya langsung secara offline di kelas ya. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Bye-bye.